bahwa Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen adalah berbeda. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Dan kali ini tetap ada di dalam rubrik Yuk Tanya Alkitab, rubrik yang membahas mengenai berbagai macam pertanyaan seputar kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya membahas sebuah topik, yaitu beda antara Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen. Ya, karena kenapa? Ada sebagian orang, baik orang Kristen maupun orang Islam, menganggap bahwa Tuhannya ini sama, begitu. Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen dianggapnya sama, begitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau tanya dulu, siapakah nama Tuhannya orang Islam? Namanya ya, nama pribadinya siapa? Ya, Allah ya, tulisannya ALLAH. Dan siapa Tuhannya orang Kristen? Yahweh. Dialah yang menjadi Yeshua, yang menyelamatkan manusia, ya. Nah, mengapa mereka ini menganggap bahwa Allah dan Yahweh itu sama, ya, terutama orang Kristen ya. Yang pertama, karena sama-sama mempunyai konsep yang sama, yaitu Esa. Kalau di dalam Islam disebut dengan tauhid, ya. Jadi sama-sama meyakini bahwa Tuhannya ini adalah Esa, begitu. Lalu yang kedua, orang Kristen khususnya di Indonesia ini ya, memakai kata Allah juga gitu, ALLAH, sehingga dipikirnya bahwa Tuhannya orang Islam dan orang Kristen itu sama, ya. Nah, sekilas memang sama kalau kita lihat dari sisi itunya ya. Tetapi kita harus lihat lebih dekat lagi bahwa ternyata ada perbedaan yang sangat nyata, yang sangat jelas, yang tidak mungkin sama. Tahu dari mana? Ya, kita lihat kitab sucinya masing-masing dong, ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan 3 saja perbedaan antara Allah dengan Yahweh, antara Allah dengan Yahweh. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, Allah itu adalah zat, ya. Secara letterleks, kata zat itu saya cari di Al-Quran itu hanya satu yang saya temukan ya, dan itu pun dalam tanda kurung gitu. Di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-27, Ar-Rahman ayat yang ke-27. Nah, ini saya tunjukkan, dan di sana dikatakan akan tetapi ada dalam kurungnya ya, wajah zat dalam kurungnya, Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Dan di sini kita lihat bahwa Allah ini adalah zat kita. Banyak orang Islam sendiri juga meyakini bahwa Allah atau Allah itu adalah zat. Ini buktinya saya tunjukkan. Kalau saudara lihat di Google ini banyak yang mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Ini katakan zat Allah. Di sini katakan Allah zat yang maha esa lagi perkasa. Saudara bisa lihat sendiri bahwa orang Islam meyakini bahwa Allah itu adalah zat. Nah, sedangkan Yahweh itu adalah roh. Di dalam Yohanan atau Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi sudah beda nih. Yang pertama ya, beda banget. Yang satu zat, yang satu roh. Zat sama roh itu lain, saudara. Oke? Lalu yang kedua, Allah itu tidak menjadi manusia. Nah, orang Islam percaya bahwa Allah tidak akan merendahkan dirinya seperti menjadi manusia. Dan kita lihat di dalam web ini mengutip dari bukunya yang berjudul Asmaul Husna dan 20 Sifat Allah, mengatakan di sifat yang keempat dan ketujuh, saudara bisa lihat, yang keempat kita lihat Al-Mumat
silatu lil hawaditsi. Artinya menyerupai atau sama seperti makhluk ciptaannya. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai makhluknya. Dialah maha sempurna, tidak ada yang menyerupainya. Dan yang ketujuh, al-atzu, artinya lemah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kuat. Dialah yang maha kuat, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ini. Ya, jadi jelas bahwa Allah tidak akan menjadi manusia. Sedangkan Yahweh ini menjadi manusia, menjadi Yeshua, ya. Dia rela merendahkan dirinya menjadi dalam rupa manusia. Bahkan mengambil peran seorang hamba demi cintanya akan manusia. Kita bisa lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Jadi demi cintanya akan manusia ini Yahweh rela gitu. Dan mengenai hal ini sudah pernah juga saya ulas di dalam 3 video saya sebelumnya yang berjudul Tuhan jadi manusia. Lalu di mana wibawa Tuhan kok dilahirkan dari rahim ciptaannya? Dan yang terakhir, Tuhan kok mati? Nah, di sini saya jelaskan mengapa Yahweh menjadi manusia dan mengapa dia kok ya dalam rupa manusia ini mengalami seperti manusia pada umumnya, yaitu dilahirkan lalu bisa sakit, bisa lapar, begitu kan? Dan ketika disalib, dianiaya dan mati. Tetapi ingat, dia tidak hanya mati begitu saja, tetapi dia bangkit lagi. Ya, penjelasannya ada di dalam 3 video itu. Nah, kita lihat bahwa bukti Yahweh sendiri yang menjadi manusia yaitu di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11 katakan, karena pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasyah Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita baca di bahasa Indonesia kurang jelas ya, tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Aramaik, ya, kita lihat ini tulisannya dikatakan atilat lekon geir yumana perukat daitu himaryah Mesias Pemadinta Dawid. Artinya, karena pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Oke, jadi jelas bahwa yang lahir ke dalam dunia ini adalah Tuhan Yahweh, ya, yang menjadi manusia. Lalu ada lagi di dalam 1 Korintus, ya, bukti bahwa Yahweh sendiri yang menjadi manusia. 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim mengatakan Yeshua jahanam, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Hebraic Root Version, versi akar Ibrani, di sana dikatakan, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Allah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say, perhatikan ini, that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi Yahweh itu adalah Yeshua, Yeshua itu adalah Yahweh. Oke? Jadi di sini jelas bahwa dengan dua perbedaan ini sangat berbeda sekali, ya. Apalagi yang kedua ini bertolak belakang. Yang satu Allah tidak akan menjadi manusia, yang satu Yahweh rela menjadi manusia, begitu. Lalu perbedaan yang ketiga, yang terakhir yang saya akan tunjukkan kepada kita semua, yaitu isi surganya sekarang. Isi surganya Allah dan isi surganya Yahweh itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya. Isi surganya Allah itu banyak bidadarinya. Sedangkan isi surganya Yahweh yang Yahweh sediakan ini tidak ada bidadarinya, tetapi para nabi dan para orang-orang saleh. Saudara, nah, saya akan tunjukkan isi surganya Allah itu dari kitab suci agama Islam sendiri, yaitu dalam Quran surah
As-Saffat ayat yang ke-43 sampai 49. Ya, di sana dikatakan, di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan, mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi minuman dari mata air surga. Warnanya putih bersih dan lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak ada di dalamnya unsur yang membahayakan dan mereka tidak mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya selain pasangan mereka. Warna kulit mereka seperti warna telur yang tersimpan dengan baik. Lalu lagi di dalam Quran surat Sad ayatnya ke-50 sampai 52. Di sana dikatakan, yaitu surga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Mereka bersandar di dalamnya di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan dan minuman yang banyak di surga itu. Di samping mereka ada bidadari-bidadari yang pandangannya terbatas hanya untuk pasangannya lagi sebaya umurnya. Lagi dalam Quran surat At-Tur ayat yang ke-17 sampai 20. Di sana katakan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan menjaga mereka dari azab neraka Jahim. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami menganugerahkan kepada mereka pasangan, yaitu bidadari yang bermata indah. Ada lagi ayat di dalam Ar-Rahman ayatnya yang ke-56. Dikatakan di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Dan lagi di dalam Ar-Rahman ayat 70 sampai 76. Di sini dikatakan, di dalamnya ada bidadari yang mulia akhlaknya lagi jelita. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Bidadari-bidadari yang dipingit dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Ya, jelas ini isi surganya Allah. Nah, sekarang kita lihat isi surganya Yahweh ini seperti apa. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang kedua, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan lebih jelas lagi kita lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2 sampai yang ke-4. Lalu kita lompat ayat 10 sampai 14. Lompat lagi ayat 18 sampai 21 dan ayat 23. Saya bacakan. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari Elohim dari langit, yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga yang mengatakan, lihatlah, tabernakel Elohim ada bersama mereka, dan dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak juga perkabungan atau ratap tangis. Bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi, karena hal-hal yang pertama itu telah berlalu. Ayat 10. Dan dia membawa aku dalam roh ke atas gunung yang besar dan tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang besar, Yerusalem suci, yang turun dari surga, dari Elohim, yang mengandung kemuliaan Elohim
dan cahayanya serupa dengan batu yang sangat berharga, seperti batu yaspis yang jernih bagaikan kristal, dan yang memiliki tembok yang besar dan tinggi, yang memiliki 12 pintu gerbang, dan pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan padanya telah tertulis nama-nama yang berasal dari ke-12 suku anak cucu Israel. 3 pintu gerbang dari sebelah timur, 3 pintu gerbang dari sebelah utara, 3 pintu gerbang dari sebelah selatan, dan 3 pintu gerbang dari sebelah barat. Dan tembok kota itu yang memiliki 12 fondasi, dan di dalamnya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Dan bahkan temboknya adalah yaspis, dan kota itu adalah emas murni serupa kaca yang bening. Dan fondasi tembok kota yang telah dihiasi dengan segala batu berharga itu, fondasi yang pertama yaspis, yang kedua safir, yang ketiga kalsedon, yang keempat zamrud, yang kelima oniks, yang keenam sardis, yang ketujuh krisolit, yang kedelapan beril, yang ke-9 topas, yang ke-10 krisopras, dan yang ke-11 turkois, yang ke-12 ametis. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Tiap-tiap satu pintu gerbang masing-masing adalah satu mutiara. Dan jalan raya kota itu adalah emas murni seperti kaca tembus pandang. Dan kota itu tidak mempunyai kebutuhan akan matahari maupun bulan untuk memberi terang padanya, karena kemuliaan Elohim meneranginya, dan lampunya adalah anak domba. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, yang saya temukan perbedaan antara Allah dengan Yahweh berdasarkan kitab sucinya masing-masing. Ya, jadi saya nggak ngarang, saya nggak asal ngomong. Kiranya video ini boleh menjadi berkat pencerahan bagi kita semuanya, bahwa Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen adalah berbeda. Ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan silahkan berkomentar yang sopan. Dan sampai jumpa dalam video saya berikutnya. Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Masih yang memberkati kita semua. Shalom.